Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Wantu. Saya dari kelas B semester 2 jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif global, yakni isu-isu global. Sebelum masuk ke inti, saya jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah pengertian isu global. Harus kita ketahui bahwa isu global merupakan setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut? Salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Nah, kemudian mengapa bangsa Indonesia harus peduli terhadap isu-isu internasional atau global tersebut? Kita sebagai bangsa Indonesia perlu melibatkan diri atau peduli terhadap isu-isu internasional, dan kepedulian ini merupakan bukti bahwa suatu bangsa adalah bagian tidak terpisahkan dari bangsa yang lain dalam pergaulan internasional dan akan memperkuat posisi dan kemudahan bagi bangsa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Teman-teman semua, ada beberapa isu global yang sangat penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yakni yang pertama adalah kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan terjadi karena banyaknya pengangguran di berbagai negara berkembang serta negara-negara yang miskin di dunia. Di penjuru dunia ternyata masih banyak negara-negara miskin yang mengakibatkan rakyatnya harus berjuang demi sesuap nasi. Kelaparan terjadi dengan berbagai faktor penyebab. Salah satunya adalah peperangan yang terjadi menyebabkan masyarakat tertindas, mengalami kesengsaraan yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan makan dan minuman untuk mereka hidup. Seperti contohnya peperangan yang terjadi di negara Palestina sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami kelaparan. Tingkat kelaparan di seluruh dunia telah meningkat untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Pada 2016 ya, sebanyak 815 juta orang yang menderita kelaparan. Jumlahnya meningkat 38 juta orang dibanding pada tahun 2015. Ini telah memicu lonceng alarm yang tak dapat kami abaikan. Kita tak bisa mengakhiri kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030 nanti, kecuali kita menangani semua faktor yang mengacaukan ketahanan pangan dan gizi. Nah, teman-teman semua, bagaimana langkah untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan ini? Salah satu adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan, maka masyarakat akan masyarakat akan bisa memenuhi daripada kebutuhan hidupnya sehingga mereka tidak mengalami bencana kelaparan. Memberikan bantuan hidup berupa dana dengan membuat syarat kepada penerima bantuan. Dengan dilakukan hal demikian, maka masyarakat akan membantu masyarakat, mereka akan bisa memanfaatkan dana yang diberikan kepada mereka. Nah, teman-teman, apakah digunakan untuk buka usaha atau untuk keperluan lainnya? Yang terpenting, dana digunakan untuk meningkatkan daripada taraf hidup rakyat miskin dan kelaparan. Nah, teman-teman, permasalahan global yang kedua yakni perubahan iklim, perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan iklim ialah perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat daripada pemanasan global. Pemanasan global, harus kita ketahui bersama bahwa pemanasan global ialah meningkatnya temperatur rata-rata bumi sebagai akibat daripada akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, rumah kaca ialah fenomena menghangatnya bumi karena radiasi sinar matahari dari permukaan bumi dipantulkan kembali ke angkasa yang terperangkap oleh selimut daripada gas-gas CO2. Kemudian teman-teman, harus kita ketahui bersama juga apa saja daripada efek rumah kaca.
Ya, efek rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Hubungan di antara ketiganya adalah hubungan sebab, ya, hubungan sebab akibat. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, ada isu lingkungan global atau dalam bahasa Inggris ozone depletion. Lapisan ozon berfungsi sebagai filter untuk menyaring ultraviolet. NASA mengumumkan telah menemukan lubang ozon terbesar yang pernah terjadi di antariksa mencapai 3 kali luas wilayah Amerika Serikat. Rusaknya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC yang digunakan sejak tahun 1928 untuk aerosol, kulkas, AC, dan lain-lain. Nah, lebih dari 31.000 spesies tumbuhan dan hewan, 20 sedang dalam ancaman kepunahan, 1/3 sampai 2/3 tumbuh dan hewan akan punah pada abad berikutnya. Spesies yang terancam punah meliputi mamalia, reptil, amfibi, ikan, moluska, intervertebrata, ya, dan tanaman spesies yang lain. Nah, estimasi daripada World Institute bahwa dari tahun 1960 sampai 1990 sebesar 1/5 hutan tropis telah berkurang, terumbu karang berkurang 10% dan 50%. Mangrove telah hilang. Dari 1980 sampai 1995, hutan di negara-negara berkembang telah kehilangan daripada 200 juta. Hilangnya habitat diprediksi memicu daripada 89% jenis burung dunia terancam punah, 83% jenis mamalia, dan 91% tumbuh-tumbuhan dunia masuk terdaftar dalam daftar kepunahan. Teman-teman, itulah tadi beberapa isu-isu global yang saya jelaskan. Semoga ini akan menambah daripada wawasan kita ke depan, makin semangat, makin jaga kesehatan. Demikian, saya Jeffrey Wanto mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.